Kalau kita melihat negeri dan bangsa ini, tentu banyak persoalan yang ada. Bahkan seringkali kalau saya lihat, kalau situasinya tenang gitu, ada beberapa orang atau pihak yang justru memperkeruh suasananya sehingga selalu saja ada masalah dan persoalan yang ada di negeri dan bangsa ini. Kemudian kita sebagai orang percaya, bagaimana sikap kita atau kontribusi kita terhadap apa yang seharusnya terjadi yang kita idam-idamkan bersama. Apakah kita cuek atau kita ikut berpikir, menimbang rasa dalam upaya kontribusi kita di negeri ini? Tentu jawabannya adalah setiap anak Tuhan harus berkontribusi, harus menaruh perhatiannya terhadap negeri dan bangsa ini. Tapi tentu tidak seperti orang-orang yang berkepentingannya adalah ingin mendapat bagian dari kekuasaan sehingga kita berperilaku untuk mengambil bagian dalam ketidakadilan agar memperoleh keuntungan secara pribadi. Tentu tidak seperti itu. Memang kita ditempatkan dalam berbagai lini, dalam tata sosial yang disebarkan oleh Tuhan agar kita bisa berperan di dalamnya. Nah, kita harus berdoa, kita harus memohonkan kepada Tuhan agar Tuhan lakukan sesuatu bagi negeri dan bangsa ini. Tapi seringkali saya sendiri merasa bingung begitu. Sesungguhnya kalau kita berdoa untuk negeri dan bangsa ini, apa sih yang kita doakan? Kita berdoa untuk kesejahteraannya, untuk ekonomi yang maju dan hebat, bahkan barangkali 1 rupiah sama dengan 1 dolar begitu. Tapi apakah itu menjamin negeri dan bangsa ini menjadi lebih baik di antara manusia berkeadilan ataupun di hadapan Tuhan? Nah, kita akan belajar bersama bagaimana sesungguhnya kontribusi yang harus tetap diambil oleh anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, agar negeri ini benar-benar memberikan satu keuntungan kita dalam kita mengenal Tuhan. Ternyata ada 2 aspek yang kita rindukan, yang kita inginkan ketika kita berdoa untuk negeri dan bangsa ini. Yang pertama adalah bahwa kita memohonkan agar situasinya, kondisi masyarakatnya, itu memberikan ketenangan kepada kita, sehingga kita dengan kesalehan dan kehormatan bisa terus melakukan ibadah kita, mendorong kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Terus yang kedua, agar negeri dan bangsa ini dibawa kepada Tuhan. Kita baca di 1 Timotius 2, ayat 1 sampai 4. 1 Timotius 2, ayat 1 sampai 4. Jadi mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, ini menyangkut masyarakat yang ada di negeri kita, untuk raja-raja dan semua pembesar, untuk presiden, pemimpin, dan pejabat di negeri ini. Ya kan? Jadi agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Jadi tenang dan tentram itu sebenarnya satu sikap batin, satu kondisi yang mendukung sikap batin kita selalu dalam ketenangan dan ketentraman, dalam segala kesalehan dan kehormatan. Jadi yang kita butuhkan dari bangsa dan negeri ini adalah suasana yang tenang, suasana yang tidak ricuh, suasana yang tidak kisruh, semrawut. Dan itu merupakan satu kontribusi dari semua pihak yang ada di dalamnya.
masyarakat maupun pembesarnya, semua orang berkontribusi untuk menghasilkan ketenangan dan ketentraman. Dan itu yang kita doakan. Jadi di sini katakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur. Toh kalau seandainya itu tidak terwujud, kita harus berdoa dengan ucapan syukur, agar suatu saat masyarakat diberikan satu kesadaran, satu ingatan bahwa negeri ini adalah merupakan kontribusi bersama untuk menghasilkan ketenangan dan ketentraman. Gitu ya. Jadi doa kita adalah bagaimana masyarakat memiliki hati yang tenang dan tentram. Mereka barangkali perlu diperlakukan secara adil, didengar seluruh inspirasinya oleh pemimpin. Mereka memiliki gaya hidup yang saling menghargai satu dengan yang lain. Itu adalah doa kita. Kemudian untuk pemimpinnya ya biar Tuhan memberikan hikmat, hati yang takut akan Tuhan. Mereka diberikan kecakapan untuk mengatur rakyatnya, sehingga rakyat ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh, negara mendorong setiap apa yang dibutuhkan masyarakatnya, sehingga suasana menjadi tenang dan tentram. Terus ayat 3 dan 4, itulah yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi kita bersyafaat, menaikkan permohonan, mengucap syukur atas negeri dan bangsa ini, itu katanya yang baik dan berkenan kepada Allah Juru Selamat kita. Jadi artinya setiap anak Tuhan memiliki satu sikap berkontribusi penuh terhadap keberlangsungan negeri dan bangsa ini untuk menghasilkan suasana dan aman dan tentram. Setiap jemaat Tuhan harus dimobilisasi untuk terus berdoa, bersyafaat. Perjuangan kita bukan seperti para politisi ya, yang teriak-teriak mengumpulkan massa demo, enggak. Tapi mobilisasi batiniah yang benar-benar mendukung di dalam doa dan permohonan agar negeri ini aman dan tentram, dan itu bermanfaat bagi saudara dan saya untuk lebih tenang, saleh, memiliki kehormatan dalam memuji-muji dan menyembah Tuhan. Terus yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi permohonan yang kedua adalah agar mereka diselamatkan. Agar semua rakyat, semua pembesar, semua pemimpin pada akhirnya menyadari bahwa mereka membutuhkan juru selamat yang benar. Mereka mengalami Tuhan. Mereka dengan segala macam cara yang diizinkan Tuhan, ujung-ujungnya, muaranya, mereka mendapati Kristus sebagai satu-satunya jalan keluar. Terus mereka dididik dalam kebenaran. Jadi saya membayangkan sebenarnya kondisi ideal negeri dan bangsa ini adalah semua orang menikmati kebenaran. Ketika kita jalan di jalan yang besar, bagaimana setiap orang menghargai satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain, menolong satu dengan yang lain, situasinya, wah indah sekali. Tentu itu tidak didapatkan, ya ada kontribusi dari kesuksesan, kekayaan duniawi, tetapi itu tidak semata-mata, dan itu jauh lebih indah, dan itu yang jauh menjadi impian doa kita bersama. Biarkan pengertian ini membawa fokus bahwa sesungguhnya atau pada akhirnya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kerumitan, keruwetan, persoalan yang ada di negeri dan bangsa ini, satu-satunya cara adalah mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka menerima Kristus sebagai juru selamat. Kita melihat, kalau kita berpikir bagaimana kompleksitasnya persoalan moralitas di negeri dan bangsa ini. Orang pemimpin yang pasti kaya, yang sudah kaya, tapi tentu, atau kita melihat mereka selalu ingin dipuaskan dengan bertambahnya kekayaan dengan cara korupsi, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Bagaimana mentalitas seorang pemimpin yang meletakkan dirinya di bawah harta kekayaan,
itu sesuatu yang sangat memprihatinkan, dan ini hanya terjadi manakala setiap kita terus berdoa, terus berkontribusi di dalam doa dan permohonan, agar pada akhirnya rakyat di negeri ini mengenal kebenaran. Ya. Banyak jargon, banyak ajaran, banyak perintah, banyak aturan regulasi yang menyatakan negeri ini harus sesuai dengan Pancasila, dasar negara, sikap mentalnya, tetapi nyatanya sampai sekarang jauh dari apa yang kita inginkan, dan kita akan menempuhnya dengan menaikkan syafaat pada Tuhan Allah kita, sehingga Tuhan mengerjakan sesuatu yang benar-benar mengubahkan dasar kehidupan orang-orang yang kita kasihi bagi negeri dan bangsa ini. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita.